tenang kembali menyapa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada, sahabat Facebook, YouTube, dan pendengar radio yang dikasih Tuhan. Masih dalam suasana Natal dan menanti datangnya tahun 2021. Kita menyambut tahun 2021 dan meninggalkan tahun 2020. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita di apapun persoalan masalah yang terjadi di tahun 2021. Itulah sebabnya hari ini kembali bersama-sama firman Tuhan akan menguatkan kita, menjadi dasar buat kita untuk memasuki tahun 2021. Firman Tuhan yang luar biasa menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya Pendeta Adol Bastian Putar-Putar mengajak Bapak Ibu saudara sekalian kembali mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pengajaran Kataros Ministry. Firman Tuhan dalam kesempatan ini saya ambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-8. Ayat ke-8 berkata demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara kasih Tuhan, topik firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah menopang kita dengan lengannya. Allah menopang kita dengan lengannya. Saudara kasih Tuhan, sekarang ini banyak orang yang terkejut dengan keadaan dunia yang berubah-ubah, sulit untuk diprediksi. Contoh, dalam suasana atau masa di pandemi 19 ini, dari bulan Januari tahun 2020 sampai saat ini, tentu harapan dari rakyat Indonesia, umat manusia supaya bebas dari virus corona. Tapi nyatanya justru sampai hari ini penyebaran itu belum berhenti, masih banyak yang menelan korban, masih banyak tertular dan meninggal. Bahkan ada perkembangan akan mutasinya COVID-19, yaitu dengan varian COVID-19 yang lebih mudah menular. Ini suatu berita yang mungkin tidak enak untuk kita dengar, bahkan membuat kita semakin takut, semakin cemas, khawatir. Tapi hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang menjadi jaminan buat kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari, bulan-bulan, atau tahun-tahun ke depan, bahkan tahun 2021. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan tetap hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan kita dalam segala situasi kondisi apapun. Kita tidak tahu apa yang terjadi, musim apa di negeri kita, di Indonesia, bahkan dunia. Kita tidak bisa menebak dengan mudah kapan musim kemarau terjadi, kapan juga dimulai musim penghujan, kapan berhenti penyebaran virus corona. Tidak satupun yang tahu. Tidak ada yang bisa menentukan dengan pasti bahwa setiap apa yang terjadi, yang sekarang dan yang akan datang itu akan segera berhenti. Tidak. Sesungguhnya generasi-generasi terdahulu sudah mengingatkan kita kepada ketidakpastian dan kemerosotan nilai-nilai dalam dunia. Jika memperhatikan keadaan yang ada kita sekarang ini, membuat banyak orang menjadi pesimis menghadapi hari esok, bahkan tahun 2021. Tetapi sebagai anak Tuhan, janganlah kita berkecil hati, karena kita memiliki Allah yang kuasa, yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya.
Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Firman-Nya dalam Malaiki 3:6 berkata bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Karena Allah tidak berubah, kita dapat menjadikannya sebagai tempat perlindungan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Sekali lagi firman Tuhan ini penting untuk kita dengar, yang berkata Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Siapa tempat perlindungan kita? Hanyalah Tuhan. Dan di bawah ada lengan-lengan yang kekal, ada lengan-lengan yang kekal, lengan Tuhan. Artinya Tuhan memegang kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Yang memberikan jaminan bukan saja kehidupan kekal, tapi juga jaminan kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, lengan Allah yang kekal itu adalah tempat yang sangat aman dan benteng bagi setiap kita yang mencari perlindungan dan keamanan. Lengan Allah yang kekal adalah lengan yang kuat dan penuh dengan kuasa, seperti dilukiskan dalam Yeremia 32 ayat 17. Berkata demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan hal yang sangat penting. Pesan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di tahun 2021 ini, yaitu Yeremia 32:17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada satu pun yang mustahil untuk-Mu. Tidak ada satu pun yang mustahil untuk-Mu. Artinya semuanya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ada yang mustahil bagi Allah. Dia menciptakan langit dan bumi dengan lengannya yang kekal dan penuh kuasa itu. Jika Tuhan Allah mampu menciptakan alam semesta dengan kuasanya, apakah menurut kita masih ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan? Allah dapat menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Percaya dan bergantunglah penuh pada lengannya yang kekal itu, karena Allah tidak berubah adanya. Dia masih memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dengan lengannya yang kekal. Tuhan berkata dalam Yesaya 50 ayat 20b, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepas? Sampai saat ini kuasa Allah masih tersedia bagi kita. Masihkah kita ragu akan kuasa Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang betul tidak ada yang memastikan pandemi 19 ini akan berhenti ataupun lenyap dari muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Memang tidak ada yang bisa memberikan kepastian bahwa ekonomi lebih baik ke depan. Siapapun pemimpin di negara ini, di dunia ini, tidak akan pernah bisa memberikan jaminan yang pasti. Tetapi yang memberikan jaminan kepada kita bahwa kita tetap aman dalam situasi kondisi seperti itu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Allah tetap hadir. Dia Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya, dan berkuasa melindungi, menjaga kita dengan lengannya yang kekal, lengannya yang kuat, yang akan memberkati kita semuanya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang hidup, yang memelihara kita, menyertai kita, melindungi kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetaplah bersandar kepadanya. Bangunlah hubungan dekat dengan Tuhan. Keharmonisan dengan Tuhan kita tunjukkan dengan ibadah kita setiap hari. Kita beribadah, setia berdoa, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Bangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memperoleh kekuatan dari Tuhan.
baca Alkitab setiap hari, karena Alkitab itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Hanya firman kebenaran itu yang menguatkan kita. Jangan lebih banyak mendengar isu-isu penyakit, penularan, berita-berita yang mengerikan, menakutkan. Boleh kita dengar hal itu, tapi jangan itu yang kita besar-besarkan. Tapi mari kita besarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena itu menjadi kekuatan kita untuk melawan segala rasa takut, kecemasan, kekhawatiran dari dunia ini, sehingga kita tetap kokoh dan kuat, setia terus mengiring Tuhan dalam segala situasi. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, tetaplah setia berdoa, setia membaca Alkitab, dan ikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker jika kita keluar dari rumah. Rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Kita sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Puji Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.